Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kembali kita bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita di Jumat pagi ini. Kita sungguh bersyukur, ini semua karena kebaikan Tuhan ada pada saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah. Dengan percaya firman Tuhan di pagi ini semakin meyakinkan kita bagaimana melakukan yang baik dalam hidup ini. Mari saudaraku, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kami boleh mengalami kemurahan sayang-Mu. Kami ada di pagi ini. Setelah kami melewati malam, kami sungguh bersyukur Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mengawali seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan, kami hendak menerima firman-Mu dengan percaya. Firman Allah ini akan memampukan kami untuk dapat melakukan yang terbaik dalam hidup ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Injil Matius 23 ayat 25 sampai 26. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelum dalam cawan, sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, murnikanlah. Murnikanlah. Ya. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudaraku, ketika ada benda yang katakan rusak, maka agar benda itu bisa dipergunakan kembali, maka dia harus diperbaiki, ya. Ibarat emas yang mungkin warnanya atau bentuknya sudah tidak seperti semula, maka dia harus dimurnikan kembali. Tujuannya supaya emas itu tadi, ya, kembali menjadi sesuatu yang tampak indah. Ya, jadi pemurnian di sini tujuannya adalah supaya sesuatu yang rusak atau tidak baik, ya, sesuatu yang salah itu menjadi lebih baik, ya, katakan demikian, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini hal yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia, dalam konteks badani, jasmania atau duniawi. Selalu berusaha ada perubahan-perubahan yang signifikan tentunya lewat upaya memurnikan kembali apa yang sudah tidak murni. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara hal ini dalam konteks spiritual, tentu juga harus terjadi pemurnian dalam kehidupan keimanan seseorang. Ya, artinya kalau orang itu sudah hidup jauh dari Tuhan, bergaul akrab dengan dunia, sehingga kecenderungan yang dilakukan hanyalah kejahatan, yaitu dosa, maka orang-orang seperti ini harus dimurnikan kembali imannya, ya. Dimurnikan di sini tentu bukan dibaptis ulang, tetapi bagaimana orang-orang tersebut
digiring ke dalam suasana yang kusuk untuk mau mengaku dosa, lalu berbalik dari kejahatannya dan untuk mau melakukan kebaikan. Ya, saya pikir ini sesuatu yang baik sekali Bapak Ibu Saudaraku untuk kita pahami secara iman, karena memang kita harus akui tidak ada orang yang perfect dalam hidup ini, sehingga harus terus ada pembaharuan diri, ya, dimurnikan kembali imannya, ya, supaya kita tidak selalu sombong rohani. Nah, mungkin itu salah satu alasan saudaraku kenapa dalam liturgi kita, tata ibadah gereja GPIB, khususnya di ibadah minggu, selalu ada yang namanya pengakuan dosa, ya. Jadi itu dijadikan ruang atau sarana di mana jemaat benar-benar mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri, atau kalau kita pakai bahasa tema kita, memurnikan diri, ya, supaya di situ ada pemulihan. Karena harus kita katakan pemulihan ini sangat baik sekali, sangat dibutuhkan sekali oleh manusia. Tentu pemulihan di dalam kuasa kasih Tuhan, ya. Karena kalau sudah Tuhan yang pulihkan, saya pikir itu berkat yang luar biasa untuk kita, ya. Jadi jangan kita selalu berusaha untuk bertahan di dalam kebodohan kita, yaitu tidak melihat dosa kita seakan-akan kita paling benar, ya, seperti yang diuraikan di dalam bacaan kita tentang orang-orang Farisi, tidak pernah mengakui kesalahannya, terus dengan kepedean dia atau mereka tampil dengan kewibawaan yang luar biasa, seakan-akan mereka sangat terhormat sekali, padahal orang tahu bahwa kedalaman hati mereka penuh dengan kebusukan, penuh dengan kelicikan. Nah, itu yang disindir oleh Yesus kepada mereka dengan memakai kata orang-orang buta. Artinya orang buta di sini mereka tidak melihat diri mereka kalau mereka itu adalah orang-orang yang berdosa, ya. Mereka hanya memperlihatkan di luarnya, tapi tidak menjaga kehidupan di dalamnya. Di sini tegas sekali saudaraku dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan begini dan 26, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, kata celaka garis bawahi, hai kamu orang-orang munafik, kata munafik garis bawahi, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, ya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Jadi mereka hanya memperlihatkan dari luarnya, tapi di dalamnya itu mereka tidak benahi. Bagi Tuhan itu tidak penting, ya. Itu tidak benar, ya. Kenapa ayat 20 dikatakan begini? Hai orang-orang Farisi yang buta, ya, kata saya pakai kata buta tadi, karena mereka tidak melihat diri mereka sesungguhnya. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi kalau hati kita sudah bersih, ya, jiwa kita bersih, pikiran kita bersih, maka iman kita bersih. Dan kalau orang sudah hatinya bersih, jiwanya bersih, pikirannya bersih, imannya bersih, wah, apa saja yang dilakukan kelihatan bersihnya. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kerakusan seperti ditulis dalam bacaan kita. Tidak ada perampasan, tidak ada kesombongan, ya. Karena apa saudaraku? Orang-orang yang hidup dengan hatinya bersih, pikirannya bersih, jiwanya bersih, imannya bersih, ya. Orang-orang yang hidup dengan buah-buah roh, ya, lemah lembut, sabar, penuh kasih, tidak sombong, tidak suka pendendam, tidak suka iri, dengki, dan seterusnya. Ini luar biasa sekali saudaraku. Ya, jadi firman Tuhan pagi ini benar-benar sangat sangat membantu kita untuk mengerti bahwa siapapun kita ini orang-orang yang tidak sempurna, sehingga terus harus ada pemurnian seperti penegasan di tema khotbah kita. Hati kita ini harus dimurnikan, iman kita ini harus dimurnikan. Ibarat kata begini Bapak Ibu Saudara, misalkan kita mandi, ya, kita mandi
kendati pun kita pakai sabun mandi yang sangat mahal, bahkan harganya bisa dibilang 10 juta satu buah sabun, katakan begitu. Dia tidak mampu membersihkan seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada saja bagian tubuh yang kemudian, maaf, misalkan ya dakinya masih melekat di situ, masih ada, begitu digosok ternyata masih kotor dan seterusnya. Ya, ini membuktikan bahwa kita tidak akan pernah bersih, ya, tidak akan pernah bersih. Itu hanya akan terjadi kalau akan terus dan terus kita murnikan diri kita bersihkan diri kita. Ya. Jadi saya pikir ini baik sekali saudaraku, supaya kita tidak selalu sombong rohani dalam hidup ini, ya, seperti orang Farisi, ya, berucap hal-hal yang benar, yang baik, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, tapi mereka sendiri di dalam jiwanya, di dalam hati dan pikirannya, bahkan di perasaannya penuh dengan keserakahan, kerakusan, ya. Dan ini sangat bertentangan saudara, ya, dengan apa yang diteladankan oleh Yesus. Betul-betul Yesus datang dengan hati. Dia tidak selalu melihat orang berdosa itu sebagai sesuatu yang harus dihindari, ya. Karena dia tahu dia datang untuk orang berdosa, membersihkan orang berdosa, bukan memisahkan diri dari orang berdosa. Tapi orang-orang Farisi, coba lihat saudara, ketika Yesus masuk duduk makan dengan orang-orang berdosa menurut ukuran mereka, mereka ngecam Yesus. Wah, nggak benar ini Yesus. Ini bukan Mesias. Ambil contoh ketika Yesus masuk di rumah Sakeus, ya, dan duduk makan bersama dengan Sakeus, dia sangat dikecam sekali sama orang-orang Farisi. Jangan dengarkan dia bergaul akrab dengan orang-orang berdosa. Kenapa? Karena orang Farisi ini merasa lebih benar daripada Sakeus. Ini tidak benar saudara. Justru kalau kita merasa benar dan ada orang berdosa, kita ajak supaya dia dimurnikan imannya, bukan dicampakkan, dilupakan, disingkirkan, dipinggirkan, bukan. Jadi gereja datang itu untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang yang lupa akan kebenaran, ya. Nah, ini pembelajaran baik sekali untuk gereja, ya, khususnya gereja GTIB. Ketika orang datang dengan pergumulan untuk mendapatkan pelayanan, jangan kita tanyakan dulu, ya, kesalahanmu apa, lalu kita evaluasi kesalahan. Oh, ini kesalahannya berat sekali, ya, dia tidak pantas untuk dilayani, ya. Tidak demikian saudaraku. Gereja itu ada untuk mereka. Kalau semua ini orang sudah benar, untuk apa ada gereja? Untuk apa Yesus datang ke dunia mengorbankan dirinya sampai rela mati gitu. Tapi karena manusia ini berdosa, dia datang. Jadi kita yang ditebus ini jangan sok suci, merasa paling benar. Layani mereka. Soal nantinya kebenaran itu benar atau tidak, Tuhan yang tentukan, bukan kita. Kita nggak punya hak. Jadi gereja itu sifatnya hanya melayani tok. Itu kan yang diajarkan Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita ini gereja, Yesus kepalanya. Kita harus berkiblat kepada perkataan Yesus. Ya, jadi jangan ditolak saudaraku, ya, hanya karena dia mantan narapidana, atau mungkin dia datang dengan keadaan yang sudah tidak baik ketika ingin menikah, lalu kita tolak. Kita hanya melayani orang yang datang dengan tanpa masalah. Tidak saudaraku. Karena belum tentu apa yang dia perlihatkan belum tentu itu sebuah kebenaran. Kalau kita jauh masuk sampai ke dalam keberadaannya, dia juga pasti punya kekurangan dan punya salah. Apakah semua orang yang salah kita harus tolak, kita harus singkirkan? Tentu tidak. Lain halnya kalau orang yang tidak mau dilayani, itu persoalan lain. Ya, karena ya kita tidak mungkin memaksa orang untuk sesuatu yang dia sendiri tidak suka gitu. Tapi sepanjang dia mau dilayani, ayo kita buka ruang. Untuk itu kita ada saudara, kita melayani orang, ya. Jadi betul-betul kita yakinkan diri kita bahwa kita ada ini, ya, karena
telah dibaharui iman kita, diberkati oleh Allah sehingga kita mau melangkah menjadi laskar Kristus yang betul-betul tidak menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang angkuh dan seterusnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, masa-masa kehidupan kita sekarang ini, di masa-masa pandemi, bukan masa-masa di mana kita menunjukkan keakuan kita yang tinggi hati, sombong dan sebagainya, bukan. Tapi justru di sinilah kita melihat ya, bagaimana kita butuhkan Tuhan untuk terus memurnikan kita, paling tidak hati kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, dan tentunya iman kita. Karena dari situlah kita akan tahu bagaimana melakukan yang baik dalam hidup ini. Selamat berjuang untuk ini saudaraku. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus berkati kami dari waktu ke waktu. Mari Tuhan kami yang sudah Engkau berkati, Engkau terus jaga hati kami, jiwa kami, pikiran kami, perasaan kami. Engkau berkati kami terus dengan iman yang teguh, agar dengan semuanya kami tidak menjadi orang yang sombong. Kami tidak hanya memperlihatkan kehidupan kami dari sisi luarnya saja, tapi dari dalamnya kami benahi, kami perbaiki, kami murnikan. Maka apa yang dimurnikan dari hati kami, dari dalam diri kami, maka yang akan tampak dalam hidup kami adalah kebaikan dan kebenaran. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat melakukan itu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.